Halo teman-teman, perkenalkan saya Selsa Safana Alfiani. Jadi di video kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek latihan tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, topik dari tugas ini yaitu pencarian adversarial atau game playing. Nah, untuk proyeknya saya buat adalah aplikasi web permainan Checkers atau DAM. Jadi Checkers ini mengimplementasikan algoritma minimax dan alpha beta running sebagai kecerdasan buatan lawan pemain. Untuk aplikasinya atau webnya dapat diakses secara publik melalui alamat ini yang di atas, https://checkerscells.id. Seperti yang dapat dilihat di layar, ini adalah tampilan awal aplikasi saat pertama kali dibuka, di mana pengguna disambut dengan welcome screen untuk memilih mode permainan sebelum memulai. Jadi saya akan memilih mode human versus AI, dan di sini ada aturan petunjuknya juga. Sekarang saya akan mendemonstrasikan secara langsung cara kerjanya web ini. Seperti yang terlihat, papan Checkers ini 8x8 muncul dengan space merah di bawah sebagai pemain manusia dan space putih ini sebagai AI. Saya akan klik salah satu space merah untuk memilihnya. Nah, terdapat kotak-kotak hijau muncul kan tadi. Jadi itu menunjukkan langkah yang bisa diambil. Ketika salah satu tujuan dipilih, kan space bergerak. AI langsung merespon dengan langkah putihnya. Nah, di sebelah kiri ini terlihat statistik note yang menampilkan jumlah note yang evaluasi oleh minimax dan alpha beta, serta presentasi note yang berhasil dipangkas ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan menunjukkan fitur toggle algoritma. Di panel kiri ada toggle minimax dan alpha beta. Saat posisinya minimax murni, AI ini menggunakan minimax tanpa optimasi. Nah, jika saya geser toggle ke alpha beta ini, AI akan menggunakan minimax yang dioptimasi dengan alpha beta running. Perhatikan bagaimana angka not yang dievaluasi berubah secara signifikan. Jadi ada fitur pengaturan kedalaman. Jadi silinder ini mengatur kedalaman pencarian AI dari depth 1 hingga 9. Dan untuk piece yang berdenyut kuning ini berarti wajib capture sesuai aturan standar Checkers. Jadi harus sesuai dengan tanda kuning dan tanda merah yang berlaku. Dan ketika permainan berakhir, banner besar muncul di atas papan menginformasikan siapa pemenangnya beserta tombol main lagi. Selanjutnya yaitu cara kerja algoritma minimax. Jadi minimax itu adalah algoritma pencarian game tree untuk memainkan dua agen zero sum. Nah, AI ini sebagai pemain max untuk memaksimalkan skor. Lawan ini sebagai min, minimalkan skor. Nah, AI ini menelusuri seluruh langkah hingga kedalaman yang ditentukan, menilai setiap posisi fungsi evaluasi, mempertimbangkan jumlah piece, status king, dan mobilitas. Lalu memilih langkah dengan nilai tertinggi. Panel kanan ini, yang ini, menampilkan visualisasi game tree ini secara langsung. Jadi, node paling atas ini adalah posisi saat ini. Jadi ini bisa digeser ya teman-teman. Di sebelah kanan yang tadi itu juga bisa diklik, jangan diperbesar. Nah, not di bawahnya ini adalah kemungkinan keadaan setelah setiap langkah. Nilai dalam not itu hasil fungsi evaluasi. Positif itu menguntungkan AI dan negatif menguntungkan lawan. Nah, masalahnya minimax murni kan mengevaluasi semua not termasuk yang tidak perlu. Alpha beta itu running mengatasinya dengan dua parameter tambahan, alpha untuk nilai terbaik max dan beta untuk nilai terbaik min. Jika beta kurang dari atau sama dengan alpha, cabang tersebut tuh dipangkas. Ini adalah not berwarna abu-abu gelap. Jadi di visualisasi ini not berhasil dipangkas, tidak dievaluasi, namun keputusan AI kan tetap identik. Ini bisa diklik ya, diperbesar di bagian area tree. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan perbandingan langsung. Jadi ini ada depth 3 ya, di kedalaman 3. Minimaxnya murni. AI ini mengevaluasi angka berapa nih. Nah, ini saat dijalankan visualisasi game tree-nya itu akan otomatis di sebelah kanan. Dan
minimax angka aktualnya di 332 dan alpha betanya turun menjadi segini dan dipangkasnya segitu. Oke, sekarang saya akan menjalankan atau mengaktifkan pengaturannya ke alpha beta dan tetap sama perjalanannya di sebelah sini. Nah, maka angka aktualnya itu akan berbeda juga. Jadi tidak sama seperti yang tadi yang di minimax. Dan dipangkasnya juga akan berbeda. Nah, jika kedalaman atau depth-nya itu juga diganti, misalkan tadi 3 diganti ke 5 misal, pasti juga akan berbeda hasil aktualnya gitu. Oke, saya coba ya ke depth 5, minimax-nya itu akan dijalankan seperti ini. Sebentar. Nah, minimax-nya 589 dan alpha betanya 902 dan dipangkas menjadi 84,5%. Jadi terlihat jelas bahwa semakin dalam depth, semakin besar efisiensi alpha betanya. Jadi secara teori gini, alpha beta kan mampu mengurangi not hingga 0. Jadi menggandakan kedalaman yang bisa dijangkau dalam waktu yang sama. Dan yang penting langkah yang dipilih AI selalu identik gitu. Jadi alpha betanya bukan aproksimasi, melainkan optimasi yang valid secara matematis. Gitu. Selanjutnya saya akan ganti ke mode human versus human. Karena di sini juga ada dua mode ya, versus AI dan versus human juga gitu. Di sini nggak bisa untuk menganalisis ya, karena analisis itu hanya digunakan untuk AI, jadi human versus AI gitu. Dan visualisasi game tree-nya juga sama, nggak bakal ada di sebelah sini karena kan ini untuk human versus human, bukan AI. Karena yang static node-nya kan hanya untuk AI gitu. Dan untuk website ini ada about ya teman-teman. Di sini ada penjelasan juga dan cara mainnya dan tentang projectnya ini. Di sini ada about atau tentang lengkap, deskripsi, kode-kode dan lain-lainnya. Jadi kesimpulannya, alpha beta planning terbukti jauh lebih efisien dari minimax, murni tanpa mengubah keputusan yang diambil, menjadikan optimasi yang sangat relevan untuk sistem AI berbasis game. Oke, jadi begitu saja demonstrasinya. Untuk website ini bisa diakses ya ke https://gamechecker/selsa.my.id. Jadi ini public ya, jadi bisa diakses siapa saja. Oke, terima kasih telah menonton. Dadah.